Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang di kaki Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau membangun mesbah doa kita dengan Tuhan, membangun persekutuan kita, membangun dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai, memberkati kami sepanjang malam. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun, di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami yang mengikuti doa pagi pada hari ini Tuhan, yang mendengarkan doa pagi pada pagi hari ini Tuhan, dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga biarlah firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dalam hidup kami, dan kami mulai menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan kita pada hari ini kita melanjutkan renungan kita masih dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita meneruskan renungan yang kemarin. Hari ini kita akan mengambil firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita Samaria ini mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak baik. Karena ia mempunyai 5 suami. Bahkan suami yang saat ini, yang ada sekarang ini, bukanlah suaminya. Dan wanita ini berkata benar bahwa ia tidak mempunyai suami. Dan Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita Samaria ini punya latar belakang kehidupan yang tidak baik.
namun ternyata bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak orang. Untuk memenangkan banyak orang Samaria lainnya. Ini berbeda sekali dengan kebiasaan banyak anak-anak Tuhan yang selalu memandang hina kepada orang lain karena kesalahan-kesalahan dan dosa mereka di masa lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus datang justru untuk mencari mereka yang terhilang. Bahkan Yesus mau memakai kehidupan mereka, apapun latar belakang dan masa lalu Anda. Yesus bisa memakai saudara untuk membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Saudara jangan melihat dan terpaku dengan masa lalu saudara yang mungkin gelap, yang mungkin saja juga tidak baik. Tetapi pandanglah kepada panggilan saudara. Saudara, firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana di dalam memenangkan orang-orang Samaria ini, Yesus telah mendobrak dua kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu berbicara dengan seorang perempuan di muka umum. Saudara, sedangkan kita ketahui bahwa antara orang Yahudi dan antara orang Samaria itu tidak boleh saling berbicara. Dan ini Yesus sudah mendobrak, yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Yaitu Yesus berbicara dengan seorang perempuan di muka umum. Kemudian, karena orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Kemudian yang kedua adalah Yesus tinggal bersama-sama dengan orang Samaria. Ayat yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 di ayat yang ke-25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Di mana pada waktu itu Yesus mengajarkan ketika ada seseorang seorang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di mana Yesus mengajarkan agar menjadi sesama manusia. Ketika
Ahli Taurat tersebut berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, di sini Yesus mengajarkan agar menjadi sesama manusia bagi orang yang memerlukan pertolongan. Dan sekarang Yesus mempraktekkan apa yang telah diajarkannya. Berikutnya yaitu kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ini, di mana orang-orang Samaria mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Saudara, permintaan orang-orang Samaria agar Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat lapar rohani dan mereka membutuhkan juru selamat. Berjumpa juru selamat memang merupakan pengalaman yang indah, seperti terang yang bersinar di dalam kegelapan. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang Samaria ini. Bukan tidak mungkin, saudara, di sekeliling Bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang-orang Samaria yang sedang mencari-cari jalan keselamatan. Nah, tugas saudara, tugas kekasih-kekasih Tuhan adalah membawa mereka kepada Yesus dan bukan malah menjauhi mereka. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus, Engkau bisa memakai siapa saja, walaupun dari latar belakang yang mungkin dalam pandangan masyarakat adalah tidak baik. Tapi Tuhan Yesus sanggup memakai siapa saja yang mau dan rindu untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kebimbangan akibat pandemi COVID-19 yang sudah hampir memasuki tahun yang kedua. Juga ada beberapa tempat di wilayah Indonesia ini ada erupsi gunung berapi, Semeru, ada juga gempa, dan ada beberapa daerah tergenang oleh banjir. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus menghibur dan memberikan kekuatan bagi setiap rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya semua aparat pemerintah dapat menegakkan keadilan atas bangsa ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjil-penginjil, untuk hamba-hamba Tuhan dan keluarga mereka yang melayani di
desa-desa, bahkan di daerah yang terpencil, daerah yang sulit dijangkau. Kiranya Tuhan memelihara dan melindungi dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini mengikuti doa pagi. Kiranya Tuhan, Engkau melawat kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka yang sedang sakit, kami berdoa, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Mereka yang sedang studi kuliah, Tuhan memberkati studi mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan tercapai. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang tidak harmonis, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjadi Raja Damai. Mereka boleh kembali, Tuhan, dipulihkan setiap rumah tangga yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, kekayaan, kehormatan di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanan. Dan kekayaan kehormatan di tangan kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan kami perkatakan bahwa tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana jejak-jejak kami mengeluarkan lemak. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.